adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Yuta Kristabel Timorinsyah Sinaga. Dan jangan lupa selalu cuci tangan, jaga jarak, dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Tujuan pembelajaran fluidostatis yang pertama, siswa dapat menjelaskan tekanan hidrostatis, dan hukum Pascal. Yang kedua, siswa dapat memformulasikan tekanan hidrostatis, dan hukum Pascal. Yang ketiga, siswa dapat menerapkan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya akan menjelaskan materi fluidostatis. Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Zat cair dan gas termasuk dalam fluida. Fluida terbagi menjadi dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Fluida merupakan salah satu zat yang dapat mengalir dan cenderung tidak tetap, yaitu tergantung pada wadah. Saya akan menjelaskan besaran-besaran fluidostatis. Yang pertama adalah massa jenis. Ketika sebuah koin dilempar ke wadah yang berisi air, kemudian koin tersebut akan tenggelam. Sedangkan, jika sebuah gabus dilempar di dalam wadah, maka gabus tersebut akan mengapung. Semua itu terkait dengan massa jenis yang memiliki oleh setiap benda. Semakin besar massa jenis sebuah benda, semakin besar peluang benda itu untuk mudah tenggelam. Massa jenis suatu zat didefinisikan sebagai perbandingan antara massa zat itu terhadap volumenya. Massa jenis zat sering juga disebut kerapatan yang merupakan salah sifat zat pendukung itu. Massa jenis merupakan perbandingan massa zat dengan volume zat. Secara matematis, massa jenis dituliskan dengan Rho sama dengan M/V. Selanjutnya adalah tekanan. Fluida selalu memberikan tekanan pada setiap permukaan yang bersinggungan dengannya. Tekanan itu sendiri didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada satuan permukaan tiap satuan luas permukaan. Dengan kata lain, tekanan memberikan perbandingan antara gaya tekan dan luas bidang tekannya. Secara matematis, tekanan ditulis sebagai P sama dengan F/A. Aplikasi tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita perhatikan video berikut ini.
Aplikasi tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari dapat kita rasakan saat menyelam. Menyelam memang salah satu olahraga air yang sangat menyenangkan, karena kamu bisa melihat pemandangan di bawah laut yang sangat indah. Namun, sayang, terkadang menyelam juga bisa membuat telinga kita menjadi sakit. Kondisi ini disebut juga dengan barotrauma. Kenapa telinga sakit saat menyelam? Yuk kita bahas. Selanjutnya adalah tekanan hidrostatis. Tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh beratnya disebut dengan tekanan hidrostatis. Di sini ada sebuah tabung berisi air dengan kedalaman H dan gaya berat W. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa konsep tekanan adalah P sama dengan F per A. Gaya sama dengan gaya berat pada tabung. Jika diganti, maka diperoleh P sama dengan M kali G per A. Konsep massa jenis yaitu Rho P sama dengan M per V, maka M sama dengan Rho per V. Sehingga bisa disubstitusikan persamaan menjadi P sama dengan Rho kali V kali G per A. Nah, karena V sama dengan A kali H, maka persamaannya menjadi P sama dengan Rho kali A kali H kali G per A. Maka persamaan tekanan hidrostatis adalah pH sama dengan Rho kali G kali H. Tekanan hidrostatis berbanding sama dengan kedalaman. Semakin besar kedalaman, maka tekanan hidrostatis juga semakin besar. Nah, sekarang kita ambil botol aqua lalu kita lubangi. Jarak dasar botol dengan lubang pertama adalah 4 cm. Jarak lubang kedua adalah 8 cm. Dan jarak lubang ketiga adalah 12 cm. Jika botol tidak ditutup, maka semua lubang pada botol akan menyemprotkan air. Tetapi lubang paling bawah memiliki kekuatan pancaran yang paling kuat dibandingkan dengan lubang yang ada di atasnya. Sedangkan lubang yang paling atas akan memiliki kekuatan pancaran yang lebih lemah dibandingkan dengan lubang di bawahnya. Hal ini terjadi karena lubang paling bawah mendapat tekanan yang lebih besar dibandingkan lubang yang ada di atasnya. Sedangkan lubang yang paling atas mendapatkan tekanan air yang lebih kecil, sehingga kekuatan air pancarnya lebih relatif rendah. Tekanan udara di permukaan laut dan di dalam laut itu berbeda. Tekanan udara di permukaan adalah 1 atmosfer, sedangkan 10 meter di bawah permukaan air laut adalah 2 atmosfer. Jadi, tekanan meningkat 1 atmosfer untuk setiap 10 meter kedalaman. Tekanan yang meningkat dapat menyebabkan beberapa masalah pada tubuh, yaitu merusak gendang telinga atau meledakkan kantung udara di paru-paru. Jika gelombang udara masuk ke dalam darah, maka dapat menyebabkan serangan jantung atau stroke. Jadi, semakin dalam kamu menyelam, maka akan semakin besar tekanan yang kamu peroleh. Selanjutnya adalah hukum Pascal. Perhatikan percobaan di samping. Ketika balon yang memiliki banyak lubang diisi oleh air, maka air memancar dari setiap lubang dengan sama kuat. Selanjutnya bunyi hukum Pascal. Tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Selanjutnya, perhatikan gambar di samping. Terdapat piston dengan bagian penampang kecil dan besar. Terlihat tekanan yang diberikan pada piston sebelah kiri akan menyebabkan tekanan diteruskan oleh zat cair ke segala arah, termasuk ke dinding bejana piston sebelah kanan.
Karena dinding bejana cenderung kaku, maka akibatnya piston sebelah kanan mendapatkan kelemahan tekanan yang ditimbulkan oleh piston sebelah kiri. Tekanan pada penampang sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Maka, secara matematik, didapatkan rumus hukum Pascal yaitu P masuk sama dengan P keluar, di mana P masuk adalah P1 dan P keluar adalah P2. Ingat, tekanan adalah gaya perluas penampang. Maka persamaan hukum Pascal yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama pompa hidrolik, yang kedua dongkrak hidrolik, yang ketiga rem pengiring hidrolik, yang keempat mesin hidrolik pengangkat mobil. Saya akan menjelaskan prinsip kerja pada mesin hidrolik pengangkat mobil. Mobil ditempatkan pada ujung silinder besar, kemudian keran dibuka sehingga udara pertahanan tinggi masuk ke ruang A. Udara ini mendorong minyak sehingga minyak bergerak sepanjang pipa, lalu naik ke atas. Pada pipa penampang besar di penghisap B terdorong naik ke atas mengangkat mobil. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik semuanya.